Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah Selamat Pagi Bapa. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat istirahat malam yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan urapi, Tuhan berkati ya Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus,
kami yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah yang disampaikannya ya Tuhan, hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan, untuk membajak setiap hati kami ya Tuhan, supaya hati kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama di bulan Mei, Yesus adalah batu penjuru. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu perenungan firman Tuhan dengan tema menanggalkan manusia lama. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, Kristus telah mematikan manusia lama, setiap orang yang percaya kepadanya, dan membangkitkan setiap orang yang percaya itu dengan memberikan manusia baru, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus Tuhan kita sudah dimatikan dari manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Terlebih dahulu kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kolose 3 ayat 8 sampai yang ke-9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, berbicara tentang manusia lama, pastinya kita sudah banyak yang mengerti dan paham apa itu manusia lama. Yang dimaksud dengan manusia lama di sini adalah bukan hanya sekedar perbuatannya, tetapi berbicara tentang siapa kita, berbicara tentang pribadi kita. Manusia lama inilah yang berbicara tentang cara pandang kita, cara berpikir kita, sikap hidup, prioritas hidup kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Terus apa yang harus kita tanggalkan? Di dalam ayat yang baru saja kita dengarkan dan kita baca, bahwa kita harus meninggalkan rasa geram, kita harus meninggalkan cepat marah. Kalau kita sebelum mengenal Kristus, sebelum mengakui Yesus sebagai juru selamat kita sering emosi, kita sering marah-marah. Nah, yang harus kita tanggalkan sebagai orang yang percaya, manusia lama kita matikan, emosi kita yang meledak-ledak, kemarahan kita yang tanpa batas, kemudian kejahatan-kejahatan, kita suka memfitnah, kita suka berbohong, kita suka
melakukan hal-hal yang melukai hati, perasaan orang lain. Dan kita harus mengenakan manusia baru. Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama kita? Karena manusia lama kita ini tidak selaras, tidak sejajar dengan karakter Kristus. Kita sebagai batu-batu hidup, kita harus meneladani, kita harus menyelaraskan karakter kita, kehidupan kita dengan Kristus yang sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Seperti dalam sebuah bangunan, setiap batu-batu yang ditata, setiap batu-batu yang diatur, dibangun itu harus sejajar, harus sinkron, harus selaras dengan batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang menjadi patokan batu-batu yang lain. Dan Kristuslah yang harus menjadi teladan kita. Kristuslah yang harus menjadi patokan kita. Kalau kita masih hidup di manusia lama kita, berarti kita tidak selaras dengan karakter Kristus. Kita perlu menanggalkan manusia lama kita. Kemudian setelah kita meninggalkan manusia lama kita, kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru itu berbicara seperti apa? Kita akan baca di ayat bawahnya, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini setelah kita meninggalkan, mematikan manusia lama kita, kehidupan kita yang lama, setelah mengenal Kristus dan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita, kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus menyelaraskan kehidupan kita dengan karakter Kristus. Karakter Kristus berbicara tentang belas kasihan. Kita harus memiliki belas kasihan. Kita harus memberikan kasih kita kepada Tuhan. Kemudian ada kemurahan hati, suka memberi, suka berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita harus rendah hati, janganlah kita sombong. Sedikit pujian membuat kita melayang-layang, kita harus meninggalkannya. Tetapi ketika ada orang memuji kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena segala pujian hanya layak kita berikan kepada Tuhan kita. Kemudian kita harus penuh dengan kelemah lembutan. Menghadapi seseorang tidaklah mudah, karena kita diberhadapkan dengan berbagai macam karakter orang. Ada karakter yang baik, ada karakter yang kurang baik. Yang kurang baik disinilah yang harus kita tanggapi, responi dengan penuh lemah lembut. Kemudian kita harus sabar terhadap orang lain, mengampuni kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Nah, disinilah karakter Kristus akan nyata, akan terlihat ketika kita benar-benar mengenakan manusia baru.
Ibaratnya di dalam sekolah. Di dalam sekolah, setiap murid, setiap siswa diwajibkan menggunakan seragam. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai batu-batu yang hidup, kita meneladani batu penjuru kita, Kristus, yang sebagai teladan kita. Kita harus mengenakan seragam. Seragamnya di sini dituliskan di ayat tadi, kita harus penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Seragam inilah yang harusnya nempel di dalam kita. Seragam inilah, atribut inilah yang seharusnya kita kenakan setelah kita mengenal Kristus. Sehingga kita sebagai batu-batu hidup siap untuk diselaraskan, siap untuk disesuaikan, siap disejajarkan dengan karakter Kristus. Dan di sini Kristus berkata, gantilah bajumu. Kristus berpesan, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengakui bahwa Kristus adalah batu penjuru harus mengenakan manusia baru ini. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Tidak hanya cukup ketika kita sekedar mengakui percaya, tetapi kita tidak menghidupi, kita tidak mempraktekannya. Ketika Tuhan berkata ganti bajumu, kita harus mengganti baju. Jangan sampai kita cuma merapikan baju kita. Baju lama kita masih kita pakai, tetapi kita hanya merapikan, kita memakai aksesoris, kita menggunakan dasi, kita menggunakan kalung, pakai pin, atau kita tutupi dengan jaket. Tetapi di dalamnya kita masih memakai baju yang lama. Nah, di sini berarti bahwa kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mengakui, menanggalkan manusia lama kita. Kita masih nyaman dengan manusia lama kita. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita tidak sungguh-sungguh mau berubah, menanggalkan manusia lama kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Biarlah kehidupan kita boleh mencerminkan kasih Kristus. Biarlah kehidupan kita membawa dampak bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan, boleh mengecap kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita mencerminkan kehidupan Kristus di dalam diri kita. Mari saudara, jika hari-hari ini kita sulit untuk menguasai diri, untuk mengelola emosi kita, mari kita mau memperbaikinya, kita mau mengubahnya. Kalau hari-hari ini kita suka bergosip, suka berkata-kata kotor, kita suka memfitnah orang, bahkan melukai perasaan orang, kita mau ubah, kita mau menggunakan manusia lama kita. Kita mau meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita yang mendengar dan percaya kepada Tuhan, kita menghidupinya di dalam hidup kita sehari-hari. Itu saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Kita akan tutup dan akhiri, dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan,
untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Ajarkan kami Tuhan untuk menanggalkan manusia lama kami. Dan kami rindu, kami boleh mengenakan manusia baru, identitas yang baru, seperti identitas atau karakter yang Tuhan miliki. Karena kami adalah batu-batu yang hidup, yang harus selaras dengan batu penjuru. Jadikanlah kami semuanya sebagai pelaku firman-Mu, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saya boleh menyampaikan informasi MCC sepekan. Yang pertama, hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Hari Kamis ada latihan pujian jam 7 malam. Hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris, lantai 16. Dan di hari Sabtu jam setengah 6 sore ada ibadah muda remaja Metanex. Dan pada hari Minggu pagi jam setengah 8 ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah raya MCC jam 5 sore. Kita akan akhiri ibadah Selamat pagi Bapa. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, memuji Engkau di acara Selamat Pagi Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami di dalam aktivitas kami sehari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan, biarlah boleh sehat ya Tuhan. Dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui kegiatan kami pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Kami akhiri ibadah Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Haleluya.